Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehat semuanya? Nyawal sampun beres? Ada yang belum beres nyawalnya? Ada, wonten. Nggih, monggo. Sebab niko termasuk sunnah yang harus kita utamakan. Rasulullah ngendika, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama 1 tahun penuh. Ini monggo, ini termasuk sunnah-sunnah yang harus kita utamakan. Jadi termasuk kadang-kadang rodok kurban saat Syawalan makmane enak-enak nyawal ini ya namanya pengorbanan, Pak. Apalah artinya mengorbankan satu snack dengan kita kebahagiaan berpuasa selama 1 tahun, Allah menghargainya. Itu kan nggak ada apa-apanya. Kadang saya juga digoda sama teman-teman, Pak, itu lho Pak, teng kantor, Pak nih Pak darane enak. Ya memang enak. Tapi kita kan ada sesuatu yang kita perjuangkan, Pak. Ketika ketemu teman dijak, ayo Mas nyate, waduh lagi nyawale gitu. Wah, batal bae. Tak jajake wis niki. Wah, lagi jenengane goda. Tapi enggak apa-apa, kita itu namanya termasuk bagian dari kualitas kita itu menahan diri. Puasa niku, Pak. Puasa itu kan intinya kan imsak. Para ulama mengatakan asyam huwa al-imsak. Puasa itu intinya adalah imsak. Jadi menawi pas bulan Ramadan tiap pagi kita diingatkan dengan alarm imsak, imsak, imsak. Jadi setiap hari, tiap pagi kita udah imsak, itu menahan diri. Nek coro kendaraan itu rem. Bapak Ibu sekalian, mau nggak diajak nanti pulang naik mobil mewah ber AC dingin, di mobil ada snacknya, kursinya empuk tapi nggak pakai rem? Mau nggak? Keng napa, Bu? Wah, engko bali engko bareng mobilku ya. Mobilku nggo AC, apik, penak, tak naik snack wis. Ning ra ono reme. Sama dengan manusia, jenengan ganteng, cantik tapi nggak punya rem, ya padha wae Pak, wong males. Kaki ganteng, ya ayu, dan begitu ngomong kok ora nganggo rem. Jadi rem itu diawali dengan kita menjaga lesan, Pak. Jadi kalau kita itu manusia itu kalau nggak bisa menjaga lesan, wah, kalau niku paling sak mobil karo uang sing ra njaga lesan, aku arep medun ra iso. Kadang-kadang kita seperti itu, Pak. Monggo kita meneruskan imsak itu setelah bulan Ramadan. Jadi nanti kalau bapak-bapak duka, Bu, bapak-bapak marah, Bu, jangan imsak, ngeten nggih, Bu nggih. Bapak wis imsak. Kira-kira bapak marah atau berhenti, Bu? Termasuk besok kalau bapak-bapak nganter ibu-ibu ke toko, duitnya pas okeh. Nek ibu-ibu ki nek duwite akeh, mesti apa-apa jikok, Pak. Apane sing lucu-lucu. Jadi nek pas teng umroh, teng haji niku ibu-ibu, lucu tak jikok, lucu tak tuku. Makane kula nek ceramah lucu niku wedi nek jikok ibu-ibu kula niku. Makane besok nek bapak-bapak nganter ibu-ibu belanja, apa-apa jijiko bapak dari belakang imsak, ngerti nggih Pak nggih? Wonten mboten Pak? Kita itu membeli apa yang kita
butuhkan, bukan membeli apa yang kita inginkan. Bedakan antara butuh dengan kepengin. HP itu kebutuhan. Nek HP kudu 15 yuta itu keinginan. Omah itu kebutuhan, tapi omah kudu mewah niku keinginan. Istri itu kebutuhan, nek istri kudu cantik itu harapan. Kita kan di bulan Ramadan minta yang besar-besar, Pak. Kemarin ke beberapa pengajian saya matur, di bulan Ramadan itu karena bulan yang makbul, minta yang besar-besar, Pak. Ya Allah, minta rumah yang besar, minta mobil yang besar, minta suami yang itu istri saya yang terkabul. Oke, Bapak sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan bicara karena ini Syawal. Saya menyampaikan judul tentang Syawal itu Syawal yang sesungguhnya, meningkat yang sesungguhnya. Yun saya nge-share-nya terlambat baru tadi ke Mas. Sampun di-share dereng Mas? Tadi saya Mas Sugiarto ya? Sampun Mas? Sampun di-share Mas? Mohon maaf terlambat ya. Saya tadi malam kok ya lupa gitu loh, ora nge-share gitu loh. Jadi yang pertama, saya dan istri alhamdulillah hari ini datang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa, Pak? Semoga Allah menerima amalan ibadah saya dan amalan ibadah panjenengan semua. Kemudian ada kata-kata ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Pertanyaannya, apa artinya minal aidin wal faizin? Artinya apa? Minal aidin wal faizin, artinya maafkan. Apakah artinya itu, Pak? Nek lagunya kan minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, jalannya dibangun lagi. Dikasih berapa miliar itu kemarin? Mulai bulan Juni akan dikerjakan jalan yang rusak. Kelipar ada jalan yang rusak? Diviralkan dong di sosial media, nanti kan dikasih biaya banyak. Kemarin salah satunya di provinsi mana gitu ya. Tahu? Mana, Pak? Kok ya tahu. Jenengan ki ya update informasi toh. Artinya apa? Minal aidin itu ada sebelumnya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Saya tanya di mana-mana pun artinya apa, Pak? Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Ya, itu kan sebenarnya kan syair lagu itu biar bunyinya nyambung toh, Pak. Tapi artinya bukan itu. Minal aidin ja'alanallah, mudah-mudahan Allah menjadikan kami wa iyyakum dan kalian minal aidin, termasuk orang yang aid itu kembali ke jalan yang benar, wal faizin dan termasuk orang yang menang, orang yang berhasil sampai di lokasi tujuan kita, yaitu kebahagiaan dunia dan jadi min al-aidin itu kita itu orang yang keliru kemudian kembali ke yang benar. Gambarannya pun ngeten, Pak. Panjenengan kalau dari rumah ke sini pakai Google Map enggak? Enggak. Wing seko endi ketumpoh tekan kene nganggo Google Map. Wing seko ngendi kae lor niku Sriten, ada yang dari Sriten? Ke sini pakai Google Map mboten, Pak? Kalau kita pakai Google Map itu, Pak, kalau saya mau ke, kok saya ngelipat juga gak pakai Google Map, Pak. Kalau saya mau ke daerah yang asing itu pakai Google Map, kemudian saya salah, Pak. Kadang-kadang belok kiri, lah kiri ini jurang ya kan belok kiri. Kadang-kadang Google Map itu tidak mesti benar loh, Pak. Belok kanan, lah kanan ini jurang kok kan belok kanan. Kadang-kadang saya pernah keliru, Pak. Tahun berapa ya? 2018 sebelum Masehi.
Suwe banget Pak. Tahun 2018 saya itu layat takziah ke tempat ada ibunya teman saya itu di Ngaglik Sleman. Saya pakai Google Map Pak. Lah tiba-tiba sudah mau sampai desanya itu Google Map bilang belok kanan gitu kan. Kulo ngeyel Pak, dalan elek kok gah aku. Besok nek dirawuhi presiden laki aku nang kono. Dandane. Jadi Google Map itu bilang belok kanan. Kulo ngeyel mboten ke kanan gah dalane elek aku. Kulo terus Pak, jubono apa ngalang adoh. Oh aku mau ra manut karo Google Map jadi ngalang adoh. Tapi Google Map itu apian Pak, walaupun kita salah, nggak manut, golek dalan ben iso ketemu meneh. Itu namanya al-aid. Itu kita walaupun salah, itu kita berusaha kembali lagi ke jalan yang benar. Itu namanya al-aidin. Jadi doanya kita itu ketika minal aidin itu artinya nek aku salah ya Allah kembalikan aku kepada jalan yang benar. Seperti Google Map tadi. Al-aidin ini salah, yo tekan lokasi neng Ngalang. Bukan Ngalang Gedang Sari loh Pak. Ngalang niku apa bahasa Indonesianya apa? Mengalang ya. Memubeng. Ngendikan Pak Lurah memutar. Ngeten lho Pak Lurah. Jadi al-aidin itu orang yang jalannya salah ning tekan niku al-aidin. Nek dolin, nek waladolin, orang yang sesat dan tidak akan pernah sampai tujuan, itu dolin. Jadi kalau al-aidin itu sesat ning bali ke jalan yang benar. Jadi wong al-aidin iki basa Jawane ngalang. Ngalang aduh. Lalu bene nggih biaya bensin berang lho Pak. Kula pun tahu lho Pak teng Bedoyo niku yo gaya mangkate jadi pengajian MTH Pak Isa. Pengajian MTH berapa ya? 7 saya di Bedoyo. Mangkate nganggo Google Map. Kali ini wis ngerti rasa Google Map. Saya gaya Pak. Jebono saya itu beloke salah sak gang. Kuwi wis selisih berapa Pak? 10 km Pak. Aduh, bensin ku mau racun cok. Itu jadi al-aidin itu orang yang sesat tapi masih bisa kembali ke tujuannya. Tapi kalau dolin itu wis sesat ora tekan gone. Ming bingungi nang dalan niku Pak. Makanya ghairil maghdubi alaihim waladolin. Semoga kita terjauh dari orang yang tadi maghdub dimurkai Allah, yang kedua dolin. Sesat ora tekan gone niku dolin. Makanya kita berdoanya minal aidin itu semangat kita untuk selalu bertaubat, semangat kita untuk selalu belajar memperbaiki diri. Paham nggih Pak maksudipun nggih? Minal aidin wal faizin artinya apa Pak? Semoga kita termasuk orang yang kembali ke jalan yang benar dan mencapai kemenangan atau tujuan hidup kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua saya akan menyampaikan tentang ini kata-kata Syawal itu artinya meningkat. Salah satunya yang meningkat itu kalau habis Ramadan itu meningkat naik berat badannya. Dulu bapak-bapak ketika berpuasa berat badannya pun pinten Bapak? Pinten Pak? 65. Sekarang berapa? 70. Berarti mengalami peningkatan alias Syawal. Apakah itu Pak Syawal? Bapak Ramadan kemarin berat badannya berapa? 50. Sekarang berapa Bapak? Juga 5, berarti nggak mengalami peningkatan. Istiqomah itu. Jadi kan pinten Mas berat badannya ketika Ramadan? 51. Sekarang? 53. Alhamdulillah. Apakah peningkatan seperti itu Pak? Yang dimaksudkan Syawal itu? Ketika bulan Syawal harga-harga naik Pak. Kemarin kebetulan keluarga ibu saya itu jadi tuan rumah Syawalan keluarga besar. Itu di hari raya ketiga. Bapak-bapak ternyata harga makanan mahal ya. Jadi biaya makannya itu beda.
pada ngomong gini, harga lebaran Pak, harga lebaran Bu, do naik Pak, harga-harga di bulan Syawal naik. Tapi apakah kenaikan seperti itu Pak? Bukan. Yang harus kita naikkan adalah harga diri kita sebagai manusia. Manusia ada dua fungsi Pak. Satu apa? Hamba Allah atau abdu. Bahwa apa kan ada tuh kalau misalnya infak. Saya pernah kan menyampaikan anekdot. Ada orang itu di suatu masjid diumumkan, Bapak A sedekah 100.000, Bapak B sedekah 300.000, Bapak C sedekah 500.000. Ada orang yang komentar, sedekah kok dipamer-pamerke, riak. Sedekah kok disebut namanya riak. Kemudian dari yang berikutnya, hamba Allah 2 juta. Lah kuwi aku ora pamer lho, aku ora menjenengan. Hamba Allah lho kuwi. Hamba Allah 2 juta, aku kuwi. Wis sebut hamba Allah disebut. Tugas kita yang pertama hamba Allah, tugas kita beribadah. Yang kedua, tugas kita khalifah. Apa Pak? Satu apa? Hamba Allah atau abdullah. Yang kedua apa Pak? Khalifah. Kalau hamba Allah, tugas kita beribadah kepada Allah. Kalau khalifah, tugas kita memakmurkan yang ada di sekitar kita. Jadi Pak Lurah itu khalifahnya Lipar. Jenengan iku Pak. Pak Isa itu khalifahnya untuk dulu guru nggih Pak? Guru SMP berapa? 2 Lipar. SMP 2 Lipar. Siapa lagi? Semua itu khalifah Pak. Jadi kita itu tugasnya memakmurkan, membahagiakan yang di sekitar kita. Oke. Apa yang harus kita tingkatkan? Sudah saya share Pak materinya. Monggo dipun maos. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Ustaz Raniat. Oke, kita akan bahas apa yang harus kita tingkatkan kalau harga diri kita pengen dinaikkan oleh Allah. Yang pertama yang harus kita tingkatkan adalah ihsan. Apa Pak? Ihsan itu apa Pak? Ihsan itu orang yang baik, tapi baik yang sesungguhnya. Ora kawe, ora palsu, ora apik ning nek didelok wong. Jadi Bapak Ibu sekalian, ukuran seorang baik bagi seorang laki-laki adalah ketika baik dengan keluarganya. Seorang laki-laki itu baik kalau dia baik dengan keluarganya. Kalau di luar rumah ramah, mesam-mesem, neng omah merengut, itu bukan laki-laki yang baik. Ibu-ibu, jenengan apakah ada suaminya kalau di luar rumah ramah, di rumah marah-marah, ada enggak Bu? Curhat nih. Kalau curhat sama Mah Dedeh Bu, jangan sama saya. Curhat dong Mah. Jadi seorang laki-laki yang baik itu ketika dia baik dengan keluarganya. Kalau di luar rumah baik, di dalam rumah harus lebih baik. Setuju Bu? Setuju, ibu bangga. Enak aku. Kalau istri yang baik adalah yang taat kepada suaminya. Setuju Pak? Rasain loh. Jadi tugas suami itu banyak Pak. Tugas suami itu ngomai, ngeragati, ngayemi. Apalagi Pak yang nganga itu Pak. Tugas suami itu banyak, tapi tugas istri cuma satu, yaitu taat. Gampang tuh Bu? Tugas istri cuma satu, taat. Kon nyapu taat, kon nyuci taat, kon bersih-bersih omah. Jebulnya kok ukah ya? Tapi kalau istri sudah taat, seorang suami tidak boleh aneh-aneh, njaluk sing aneh-aneh.
fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Surat An-Nisa ayat 34. Kalau istri itu udah taat, suami nggak usah minta yang macam-macam, Pak. Ya syukur alhamdulillah. Oh, aku nggak boleh gaweke Bu lotek rada pedes ya. Engko rasa nganggo kangkung, nganggo iki nganggo kan pernah jalukan iku Bu request. Yang pertama yang harus kita tingkatkan adalah ihsan. Ihsan itu baik yang sesungguhnya. Yang lebih baik lagi, Pak, orang yang namanya ihsan itu masih mau berbuat baik ketika sendirian. Kalau jenengan pengen ngukur, Pak, saya itu orang baik atau enggak, apa yang kita lakukan saat sendirian? Bapak-bapak terutama kalau mau tidur sendirian, bapak-bapak ngapain, Pak? Nyusewu, Bapak. Menawi badhe sare jenengan napa, Pak? Jenengan. Menawi badhe sare jenengan napa, Pak? Biasanipun berdoa, apalagi membaca, apalagi kalau istri saya itu kalau ngeloni anak-anak itu kalau mau tidur ketika masih kecil kan masih dikeloni itu mesti diwacake ayat kursi, Al-Falak, An-Nas, Kulhu, kemudian dibaca itu Al-Fatihah gitu. Saiki ngeloni bapake diwacake surat Yasin. Surat Yasin itu apa ta? Siapa yang bilang? Loh, emang Yasin apa salahnya? Kan itu bacaan Al-Quran. Nah, jadi ihsan itu apa toh? Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, akhbirni anil ihsan. Yang tanya bukan sahabat, yang tanya itu malaikat Jibril. Maaf. Malaikat Jibril itu menyamar sebagai manusia, datang kepada Rasulullah saat Rasulullah sedang kumpul-kumpul dengan sahabat. Yang pertama, mohon informasi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, terus akhbirni anis sa'ah. Malaikat Jibril bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, kapan yang namanya hari kiamat. Yang ihsan dijawab, Islam dijawab, iman dijawab, yang sa'ah itu yang namanya hari akhir. Rasulullah menjawab, yang bertanya dan yang ditanya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Besok anak-anak kalau ujian begitu anak-anak ya, diuji sama dosennya, sama gurunya. Coba terangkan tentang ini, jawab aja Dek. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah ujian gitu jawab Dek. Jangan ditolak gitu. Rasulullah ditanya seperti itu. Apa itu ihsan? Apik yang sesungguhnya. Jadi sekarang itu banyak orang apik tapi versi sosial media. Wah, nek pas nang Facebook apik, Pak. Ndonga, ngibadah, selfie saat di Mekah. Kemarin disindir sama seorang ustadz dari Saudi Arabia. Itu kan Pak, orang-orang disebut Indonesia loh Pak. Orang-orang Indonesia itu wong sedang tawaf selfie, sedang berdoa selfie. Mereka nyebutnya selfie dia itu. Kita itu apik yang sesungguhnya itu bukan versi sosial media, tapi versi Allah. Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hafal Pak? Yang hafal bisa kesini, saya kasih hadiah. Apa itu ihsan? Ada yang hafal? Ibu-ibu? Anta budal, ada yang bisa? Yakin? Saya tanya, ada yang bisa enggak? Bisa enggak Mas? Apa itu ihsan? Hah? Baik beneran. Bahasa Arabnya apa Bu? Anta budallah ka'annaka tarahu. Kamu itu ketika beribadah pada Allah, jangan yakin bertemu dengan Allah. Jadi orang yang ihsan ketika kita beribadah itu Pak, ketika jenengan sholat, ketika jenengan ngaji, ketika jenengan berdoa itu, orang yang ihsan itu, saya itu sedang menghadap Allah, saya itu sedang bertemu dengan Allah. Gak boleh dong kita bertemu Allah sambil selfie, sambil kita live
di Facebook, saya live di Facebook, boleh ya ini ya? Live di YouTube juga. Ini untuk ini kalau biar pesannya lebih luas ya Mas ya. Jadi ketika kita itu berbuat baik, ketika kita beribadah itu kita yakin bahwa kita itu sedang menghadap pada Allah. Jadi kita itu saya itu menghadap Allah. Jadi bapak-bapak kalau sedang sholat kan nggak mungkin sambil gojekan, sambil senggol kanan senggol kiri, atau sambil ibu-ibu kelingan pas sholat. Ibu-ibu itu kan pikirannya kan visioner Pak, berpikir lebih maju daripada bapak-bapak. Saat buka sudah mikir sahur, saat sahur sudah mikir buka. Bapak-bapak pas buka mikir sahur? Enggak, ibu-ibu sudah mikir Pak. Makanya ibu-ibu itu namanya berpikir visioner, berpikir jauh lebih maju. Ihsan itu seperti itu. Kita itu beribadah, kita itu yakin menghadap kepada Allah. Saya itu menghadap Allah. Kalau itu tidak bisa, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa yakin Allah itu kita sedang menghadap, yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita. Jadi kalau orang beribadah itu Pak, jenengan sedekah, kok nggak ada yang tahu, nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Jenengan berbuat baik sama orang, orangnya itu diajak senyum kok dia melengos. Apa itu melengos Pak bahasa Indonesianya? Siapa yang tahu bahasa Indonesianya melengos? Apa? Berpaling. Betul, berpaling muka, berpaling muka, mencari sebab serta mencari alas. Jadi ketika panjenengan ngajak senyum orang kok dia melengos, nggak apa-apa Bu, nggak usah marah. Wah, aku mesem-mesem tak manis-manis ke dia melengos, nggak apa-apa Bu. Allah yang akan membalas pada saat yang tepat. Jenengan dengan tetangga, dengan kawan mesem di sini, kok tetangga atau kawan itu nggak jawab mesem, nggak apa-apa Bu. Nanti akan dijawab ketika jenengan di tempat yang sepi sendiri, nggak ada orang yang kenal, kok ada orang yang tersenyum menolong. Jenengan nanti ketika umroh, ketika haji terpisah dari teman-temannya, itu kemudian kok iso aku ono wong sing gelem mesem, wong Indonesia jebulno. Terus nanti Pak, wonten apa Pak? Kula bingung Pak, kanca-kanca kula teng mriko kula bingung. Kemudian orang itu mau menolong, nganter ke saya tahun 2017 kan tugas Pak Haji Pak. Banyak orang tua-tua itu yang terpisah dari saudaranya Pak, dari temannya di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Kula pun tahu niki mboten pamer lho, pamer ora ya. Ngeterke uang niku teng hotele ya mlaku jarak sekitar 3 kilo Bu. Hotelnya mana Bu? Diantar orang tua itu. Wis wong tua bola-bali mureng-mureng niku Bu. Ditinggal aku lho. Won mendel mawon Bu. Aku ditinggal sama teman-temanku. Bola-bali ini. Won Bu, pokoknya tekan jenengan mangke tekan teng hotel jenengan. Itu yang pertama ihsan. Ihsan itu berbuat baik karena niatannya ibadah. Yang kedua niatnya karena akan bertemu dengan Allah, dan niat yakin dilihat oleh Allah. Bapak-bapak, kalau jenengan sedang berdoa tahajud, kalau kita tuh haji, sholat jamaah, sedekah itu kan ada kemungkinan dilihat orang dan dipuji orang tuh Pak. Jenengan mau sedekah pinten Pak? 50.000, 100.000, 2 juta. Bapak-bapak sedekah itu sangat mungkin dilihat orang dan dipuji. Ibu-ibu kene iki do ya lomo ya sedekah ki 1 juta. Nanti coba-coba dari panitia mengumumkan infak pagi ini 1 miliar. Yang 100 juta dari Sriten. Wah, yang lainnya nebeng. Ini mohon maaf tidak percaya, ini cuma contoh loh Bu. Kalau mau dibuktikan juga boleh. Jadi itu Bu, kita itu kalau yang namanya ibadah-ibadah haji, sholat, puasa, atau yang kelihatan itu sangat mungkin dipuji orang. Maka perbanyak ibadah yang sepi.
yang sendirian. Ketika jenengan sendiri berzikir, sholat tahajud, puasa sunnah yang tidak diketahui orang. Makanya banyak-banyaklah Pak, kalau kita pengen menaikkan ihsan kita, banyak berbuat kebaikan ketika sendiri. Ada seorang ulama itu Pak, dia itu kalau makan mesti ada sebagian rotinya itu dikasihkan di bawah. Untuk siapa toh? Untuk semut katanya. Ane awak dhewe malah nyemuti to nang omah iki. Itu tapi di tempat yang tentunya kalau umum Pak. Ketika kita berbuat baik dengan orang asing Pak, jenengan kalau saya berbuat baik di Nglipar, itu sangat mungkin kenal Pak. Saya di sini mesem itu, oh, aku kan nongkene ustadz do ngerti. Itu kan karena saya diketahui orang. Coba di tempat yang asing Pak, jenengan di tempat yang tidak dikenal, itu sebaiknya kita biasakan berbuat baik. Jadi kalau kita pengen meningkatkan kebaikan kita, satu, berbuat baik ketika sendirian. Yang kedua, berbuat baik di tempat yang asing. Banyak tuh Bu, artis Indonesia itu di Indonesia pakai jilbab, begitu keluar negeri dilepas, nggak ada yang tahu. Kalau sekarang kamera-kamera kan banyak Pak. Sekarang dimanapun orang akan ketahuan loh ketika berbuat sesuatu. Ada orang itu, seorang pejabat diajak salaman sama rakyat tuh nggak mau, langsung viral. Maaf saya kesusu. Kalau arep pemilihan kok orang kesusu ya, do kenal ya. Pas mau masa pemilu kan do kenal ya. Pas dipilih kok lali ya. Lali apa ngelali? Jadi ibu ketika jenengan di rumah baca Al-Quran sendiri, zikir, berbuat baik, itu ketika itu melatihkan kita, ihsan kita, kebaikan kita meningkat. Ketika bapak-bapak sendirian di kamar di hotel, dipasang wifi, jenengan kan lihat yang baik-baik dong di HP. Wah, ora ono bojo gue, delok sing aneh-aneh. Delok sing dawu-dawu niku lho Pak, sapi lanang terus sapi wedok uyak-uyakan didelok. Nek sapi ora dosa Pak, nek sapi niku wudo nang ndi-ndi ketok pupune ya. Ora dosa wong sapi itu berbuat karena naluriah kok. Nek manusia kan punya akal. Nek kita sengaja membuka aurat itu kan kita hanya sama dengan hewan. Balhum adol, bahkan lebih baik. Itu yang pertama, ihsan. Jadi kalau kita pengen ihsan kita lebih baik, cobalah kita berbuat baik saat sendiri. Yang kedua, yang harus ini Pak, ihsan itu akan mendapatkan penghargaan dari Allah. Satu, Allah ngendika dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, wa innallaha lama'al muhsinin. Mari kita baca bareng-bareng Pak, dengan saya bareng-bareng. Bapak-bapak mau pakai yang pakai lagu atau pakai biasa? Pakai wa innallaha lama'al muhsinin atau wa innallaha lama'al muhsinin. Pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Oh ya wis, manut aku. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Wa innallaha lama'al muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat 29. Di rumah dibuka nggih Pak nggih. Nanti di rumah PR untuk panjenengan semuanya, buka surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69. Wa innallaha lama'al muhsinin. Jenengan baca sampai hafal. Jadwal saya besok yang saya kesini, saya minta tes maju satu persatu. Siap nih Pak? Oleh Pak Isa pun hafal betul kalau uji Pak. Ibu-ibu Bapak siap ujian munakosah? Yeah. Tapi orang yang dewasa itu Pak diuji sendiri. Kalau anak-anak yang uji gurunya,
anak-anak yang uji orang tuanya. Nek panjenengan wis dewasa diuji sendiri. Makin lama hafalannya ditambah Pak, hafalan Al-Qur'an itu Pak, walaupun yang pendek-pendek, gak usah yang panjang-panjang. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah, sesungguhnya Allah. Dan kalau jenengan ngaji berusaha disiplin Pak. Yang gunnah dibaca gunnah, yang idhar dibaca idhar, yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca, terutama yang sering imam. Soalnya didengarkan anak-anak kecil juga Pak. Anak kecil itu menirukan, besok akan direkam anak-anak. Jadi kalau anak-anak besok salah bacaannya, berarti generasi berikutnya yang salah. Saya sering melihat kesalahan yang salah kaprah. Alhamdulillah. Salah kaprah itu salah ning umum. Jadi ketika membaca surat Al-Kausar, Bapak-bapak kalau baca fasholli li rabbika wanhar, fasholli linya panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Yang betul itu fasholli li rabbika wanhar atau fasholli li rabbika wanhar. Yang benar yang mana? Yang pendek. Saya sering ada beberapa imam fasholli li rabbika wanhar. Ketika saya dulu tes Ustadz di TPA AMM Kota Gede, disuruh baca itu Pak. Kamu kok ujiannya gampang Ternyata itu jebakan Pak. Kebanyakan membacanya fasholli panjang. Ya padahal yang betul, kalau fasholli panjang artinya yang diperintah hanya kaum perempuan. Fasholli. Tapi kalau fasholli pendek, semua apa yang jauh berarti ini fasholli li rabbika wanhar. Oh berarti sing wedok-wedok tok sing salat, celana enggak. Sering juga itu Pak bacaan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanya panjang atau pendek? Ning sok do maca wa asyhadu anna, itu kan? Padahal yang betul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanya pendek. Jadi kalau jalan ngaji, mau dilihat tulisannya dan berusaha disiplin, Pak. Saya pernah di suatu masjid di jajar saya ada orang yang sudah sepuh, Mas, kalau imam itu bacanya yang benar dong. Bukan sami'ah, tapi sami'ah. Aku terus introspeksi, apa aku sok baru maca ya? Rumangsaku aku ya berusaha disiplin loh, Pak. Rumangsaku. Ning ya mungkin orang itu mungkin pernah mendengar saya bacanya salah. Ayo nggih Pak, matur nuwun Pak. Aku ya belajar tajwid, belajar nahwu shorof, aku ya berusaha menggunakan nih sami'allah, bukan sami'ah atau samingah. Ada enggak yang baca samingah di sini? Ya, yang pertama, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah akan selalu menemani orang-orang yang ihsan. Jadi orang yang berbuat baik Allah akan selalu menemani. Tidak hanya menemani, Pak. Yang kedua, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai. Al-Baqarah 195. Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran ayat 134. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang ihsan itu akan selalu ditemani Allah dan selalu dicintai Allah. Kalau Allah mencintai itu salah satu tandanya apa, Pak? Kalau kita berdoa lebih dikabulkan. Oke. Yang kedua yang harus kita tingkatkan adalah istiqomah. Istiqomah itu berbuat baik yang ajek. Orang itu berbuat baik tidak hanya nyok-nyok. Oh, ini betul. Nyok-nyok itu Pak, insidental bahasa Inggrisnya. Sok-sok, nyok-nyok, ngot-ngot, apalagi Pak? Ada yang bilang sok-sok, ngot-ngotan, nyok-nyok, apalagi Pak? Kadang kala, nek kober, nek kelingan, padahal oke ra kober, oke ra kelingan. Wong salat itu bukan sometime, bukan apalagi, tapi salat itu anytime, full time, every time. Saya pernah lihat tulisan di mana ya, salat itu bukan sometime. Bukan next time,
Tapi yang betul sholat itu full time. Semua waktu kita itu harus selalu sholat Pak, setiap waktu. Yang kedua, every time, kapan saja. Ono wong sholat kini pada kalau lho Pak. Di sini apakah ada yang sholat itu 5 waktu bolong-bolong? Masih ada Pak? Saya kalau bilang para artis itu kadang-kadang nggak sadar ya bahwa dia itu ditiru sama orang. Oh saya itu ya baik, tapi kalau sholat saya masih belum ajek, masih bolong-bolong. Itu bangga loh Pak. Artis wis tuwa, wis duwe anak. Niku nek artis, nek jenengan pengen koyo artis silahkan sholatnya sih bolong-bolong. Nek jenengan artis mboten Pak. Ya. Kalau orang itu bangga loh Pak, sudah punya anak ngomong, oh saya sholatnya itu masih bolong-bolong. Harusnya kan jenengan kan sholat itu kan harus istiqomah Pak. Orang yang baik itu berbuat baik berkali-kali, bukan hanya sekali. Seorang dikatakan guru, Pak Isa itu guru karena ngajar bertahun-tahun. Itu guru. Guru mengajar pisan nggak sebut guru Pak. Seorang sebut penyanyi karena dia nyanyi berkali-kali. Seorang dikatakan sabar, dia sabar berkali-kali. Dia sebut orang ahli sholat sunnah. Kalau dia sholat sunnah berkali-kali dan ajek. Jadi yang harus kita tinggalkan adalah keajegan kita. Jadi orang berbuat amal itu ampun kapok Bu nek berbuat baik. Ibu-ibu kalau anak-anak berbuat baik, jangan dibuat anak itu menyesal berbuat baik. Ada seorang anak Bu, seorang anak ketika di rumah ada tetangganya yang pinjem pompa. Lah, anak itu minjamkan, kemudian hari berikutnya itu belum dikembalikan. Anaknya itu dimarahi sama orang tuanya. Wah, jajak jileh-jileh ke barang, saiki rung dibalekke. Itu berarti jenengan menjadikan anak itu jadi menyesal berbuat baik Pak. Kalau anak-anak itu berbuat baik, jangan dibuat menyesal Bu. Karena apa? Kudune kan adiknya nyemangati, alhamdulillah anakku berbuat baik ya nak, kamu hebat, besok lagi ya nak, ayah bangga, bapak ibu bangga. Orang bocah ngenai-ngenai wong emas dadak dinai barang. Bukan ada anak kecil itu Pak, bisa di sinetron atau nggak tahu di kisah nyata. Ada anak kecil itu ngasih uang kepada orang miskin, orang ya apa minta-minta. Uang tuane ki, ngapain dikasih? Itu berarti anak itu kan jadi nyesel berbuat baik. Kalau anak itu berbuat baik Pak, jangan menjadikan dia nyesel atau kapok. Ya wis nek aku saiki usah berbuat baik apa lah wong tua aku ra entuk. Itu anaknya itu nanti akan malas berbuat baik Pak. Kalau ada anak berbuat baik, semangati dong. Aduh, tadi kamu ngasih anak ya, miskin temanmu berapa? No. Tadi aku ngasih Bu 10.000. Ya, ibu ganti dengan 20.000. Anak kan semangat. Wah, berarti aku nek 10.000 dinai 2.000. Berarti aku sesuk ngenai 1.000 dinai. Enggak gitu juga. Anak-anak harus dipahamkan. Nah, kalau ayah ibu kamu ngasih 10.000, ayah bisa ganti 20.000. Tapi kalau Allah menggantinya akan jauh lebih banyak gitu. Ini 100 pelit wong tuane. Nah itu yang pertama, bahwa kita itu kalau ada anak berbuat baik disemangati Pak, jangan dibuat menyesal. Yang Rasulullah pernah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Allah itu mencintai amal yang ajek walaupun sedikit. Penekanannya di ajeknya, bukan sedikitnya. Kalau banyak ajek boleh enggak? Ya boleh banget. Jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian, kalau putranya sholat ke masjid, sholat Jumat gitu, masing-masing anak dibawain satu-satu per ya Pak ya. Nah nanti dimasukkan kotak infak, jangan lupa bismillah gitu. Jadi anak-anak itu ketika panjenengan sholat Id, sholat Jumat, digawani Pak infak niku Pak. Nek perlu jenengan nyiapke setiap anak mau sholat Jumat. Ibu-ibu kan enggak Jumatan. Iki no, kok no, iki le, nanti infak ya. Jadi anak juga ajak berbuat baik Pak, diajari Pak, dia senang. Wah, tadi udah disampaikan Pak, dipuji dong. Tadi udah dimasukkan kotak, sudah hebat, anak soleh. Aduh lupa ibu tadi untuk jajan. Gak apa-apa, uang ibu masih banyak.
Lah itu anak ya berarti mengajarkan tidak amanah dong. Ya udah disimpan dulu, besok kalau ke masjid dimasukkan ya, jangan lupa gitu. Jadi itu anak itu diajari untuk berbuat baik. Yang terakhir Pak, yang harus kita tingkatkan adalah kemanfaatan kita kepada orang lain. Jadi kalau kita itu Syawal itu harus satu, kita menjadi orang yang baik beneran. Yang kedua, ajek, berbuat baik itu ajek. Jadi istiqomah, konsisten, kontinuitasnya tinggi. Dan yang terakhir, kebaikan kita itu memberi manfaat kepada orang lain. Banyak Pak orang pinter Pak, pinter tapi tidak kontributif. Kontributif apa? Memberi bantuan orang lain Pak. Banyak orang pinter ki menggo ngelak. Aku irung wajib sedekah, aku hutang kok. Ada orang itu pinter Pak agamanya, diajak untuk zakat, nggak mau. Kenapa? Saya tuh gharim, harusnya dapat zakat. Karena apa? Utang nang BPD, utang nang BRI, utang nang koperasi. Gharim itu utang yang sampai dia tidak punya untuk kebutuhan Pak, kebutuhan basic, kebutuhan dasar. Utang iso jajan-jajan, iso jalan-jalan kok ngomongnya gharim. Gharim apa itu? Nah, ini ada yang dalam lagu, dalam bahasa Arab ada yang nanya gharamil mustahik, ada yang gharim yang sesungguhnya. Itu yang di dalam lagu bahasa Arab. Tapi kita itu harus apa Pak? Ketika kita kebaikan kita, orang yang bertakwa itu paketnya apa? Dengan ihsan Pak. Di share-sharean saya itu di ayat yang paling pertama, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat An-Nahl ayat 128. Di share-sharean saya di ayat yang pertama, Allah itu selalu menyertai, selalu beserta orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Jadi takwa dan ihsan itu satu paket. Takwa itu kedekatan kita pada Allah, keyakinan kita kepada Allah, ketaatan kita pada Allah. Kalau ihsan itu kebaikan kita memberi kemanfaatan kepada sesama. Pertanyaannya, apakah ada yang habis puasa terus sodakohnya leren, berarti ibadah puasanya kurang diterima. Habis puasa kemudian kemana ada di Instagram tuh Pak, ada disebut Ratu Hibah. Jadi ada seorang itu perempuan keluar dari rumah dada-dada, kembalinya si Ratu Hibah setelah cuti selama bulan Ramadan. Disambut meriah. Woi, waduh ini payah iki aku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang harus kita tingkatkan setelah kita bulan Ramadan. Satu, panjenengan harus menjadi orang yang baik beneran. Cirinya apa Pak? Masih mau berbuat baik ketika sendirian dan juga di tempat yang asing, tidak kenal. Yang kedua, kita harus meningkatkan keajegan kita dalam berbuat baik, dimanapun kita berusaha berbuat baik. Dan yang terakhir, kebaikan kita itu membawa kemanfaatan kepada orang lain. Kita tutup dengan berdoa. Saya mohon panjenengan mengamini saya yang berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi
bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini diberikan Allah sehat, panjang umur, rezekinya dilapangkan, diberi bonus barokah, keluarga sakinah, putra-putrinya soleh dan solihah. Dari saya banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.